SMA Negeri 1 Salatiga. Pada video kali ini, dalam rangka ujian praktek matematika peminatan, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri dengan memakai aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita masuk ke pembahasan berikut ini. Oke, seperti biasa kita buka webnya geogebra.org. Maaf ya teman-teman, jaringan saya tidak ada, jadi saya sudah persiapkan lebih dulu ya. Setelah itu kita klik Start Calculator. Dan setelah kita klik ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri di web GeoGebra? Caranya cukup simpel ya teman-teman. Kita cukup menulis persamaan trigonometri kita pada bagian yang sudah kosong ini. Jadi misalkan saya punya fungsi fx sama dengan cos x, cos dalam kurung x ditambah pi per 2. Kemudian saya beri batasan 0 kurang dari x dan kurang dari 2pi. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Misalkan saya beri lagi fungsi gx sama dengan cos dalam kurung 10x ditambah pi per 2. Kemudian kita beri batasan sama seperti fungsi yang di atas, 0 kurang dari x dan kurang dari 2pi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi fungsi yang pertama itu fungsi yang ini, dan fungsi yang kedua adalah fungsi yang ini, yang lebih banyak lengkungannya ya. Nah, ini kan nilainya absisnya masih berupa angka. Kita ubah dulu menjadi pi ya teman-teman. Caranya kita pencet tombol ini, terus setting, kemudian kita pergi ke x axis, kemudian kita klik centang distance-nya dan ubah menjadi pi. Sebenarnya kalian juga bisa ubah di sini bagian unit menjadi pi ya. Tapi saya lebih pilih di sini ya, supaya nanti kalau kita ingin mengembalikan, kita bisa langsung menghilangkan tanda centangnya. Nah, setelah kita ubah, kan nilai absisnya akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi di sini 0, pi, 2pi. Kan ini 0 sampai 2pi. Jadi yang fungsi yang ada itu hanya antara sini, 0 sampai 2pi. Kalau kita perhatikan dengan baik, pada fungsi yang pertama ini, setiap pi hanya mempunyai setengah gelombang, atau dengan kata lain setengah dari cos fungsi koefisien cos x cos tersebut. Jadi gini, misalkan fungsi yang pertama kan kita punya cos x tambah pi per 2. Kan x itu koefisiennya 1, sehingga setiap pi itu hanya mempunyai gelombang sebesar 1 dibagi 2, atau dengan kata lain setengah. Begitu juga dengan fungsi yang kedua. Di fungsi yang kedua ini kita mempunyai 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 gelombang dalam setiap pi, atau 10 dibagi 2 menjadi 5. Dan kalau kita perhatikan lebih seksama lagi, sebenarnya fungsi ini hanya merupakan fungsi cos 10x yang digeser ke kiri sebanyak pi per 20. Kenapa bisa pi per 20? Karena jika kita faktorkan nilai persamaan di dalam cos tersebut akan menjadi 10 dalam kurung x ditambah pi per 20. Biar lebih jelas saya tambahkan fungsi satu lagi, fx sama dengan cos 10x. Dan batasannya kita beri sama 0 kurang dari x dan kurang dari 2pi. Tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Kita ubah dulu distance-nya supaya lebih jelas. Di sini pi per 20. Nah, fungsi yang ini adalah fungsi yang ini, dan fungsi yang ketiga adalah fungsi yang ini ya teman-teman. Nah, sebenarnya fungsi yang ini tuh hanya merupakan fungsi yang ini ya, yang ini, tapi fungsi ini mulai dari pi per 20. Jadi mulai dari sini kita perbesar dulu. Maaf ya, ini laptop saya cukup lemot. Nah, di sini pi per 20. Nah, ini fungsi yang cos 10x. Dia
kan dia mulainya dari 0, tapi karena ditambah pi per 20 pada di sini, jadi mulainya nanti dari pi per 20, sehingga otomatis ini akan bergeser ke kiri sebanyak pi per 20. Ketentuan ini juga berlaku untuk fungsi yang pertama. Jadi misalkan kita ganti lagi fungsi hx, kita ganti fungsi hx menjadi cos x. Dan kita kecil lagi supaya kelihatan semuanya. Nah, akan jadi seperti ini ya teman-teman. Fungsi yang cos x itu fungsi yang ini, dan fungsi yang cos x plus pi per 2 adalah fungsi yang ini. Jadi fungsi yang ini itu sebenarnya merupakan fungsi cos x, tetapi mulainya itu dari pi per 2 karena ditambah pi per 2. Kalau misalkan ini dikurang, berarti nanti mulainya nanti bergeser ke kanan sejauh pi per 2. Mulainya dari belakang dia, jadi akan otomatis bergeser ke kanan. Dan ini, yang ini aslinya itu adalah yang ini. Paham ya teman-teman? Jadi teman-teman, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah setiap fungsi cos dalam kurung kx ditambah konstanta atau c akan memiliki jumlah gelombang sebanyak k per 2 setiap pi-nya, dan akan bergeser sejauh konstanta atau c dibagi dengan koefisien atau k. Pergeseran tersebut mengarah ke kiri jika konstanta bernilai positif dan mengarah ke kanan jika konstanta bernilai negatif. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.